Pernah kebayang nggak sih gimana caranya sebuah gunung berapi bisa menciptakan semacam peta harta karun? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan kupas tuntas jawabannya. Yuk kita bedah bareng-bareng pertanyaan ini dengan menjelajahi kisah luar biasa Kepulauan Indonesia. Ini adalah sebuah tempat di mana masa lalu bumi yang penuh gejolak gak cuma membentuk gugusan pulau, tapi juga menciptakan harta karun yang tak ternilai dan bahkan mengubah arah sejarah dunia. Oke, perjalanan kita mulai dari bagian paling dalam bumi buat ngerti gimana sih rangkaian pulau yang keren banget ini bisa terbentuk. Semuanya itu berawal dari struktur planet kita, dan kuncinya itu ada di pergerakan lapisan terluarnya. Disitulah semua aksinya terjadi. Lempeng-lempeng raksasa ini tuh terus bergerak. Emang pelan banget sih, ya kira-kira secepat kuku kita numbuh lah. Tapi justru di titik pertemuan lempeng-lempeng inilah semua drama geologisnya terjadi. Dan Indonesia, posisinya itu pas banget di titik tabrakan 3 lempeng tektonik utama. Kebayang kan? Nggak heran kalau wilayah ini sering banget disebut sebagai cincin api atau ring of fire. Nah, akibat dari semua tekanan dan panas yang luar biasa ini, terbentuklah lanskap Indonesia yang kita kenal sekarang. Kepulauan yang luar biasa indah tapi juga rawan bencana dengan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan gunung berapi. Coba lihat Danau Toba. Ini adalah danau vulkanik terbesar di dunia yang terbentuk di kawah bekas letusan gunung berapi super. Bisa bayangin nggak sih seberapa dahsyat kekuatan yang bisa menciptakan keajaiban alam kayak gini? Oke, dari kisah penciptaan yang penuh api ini, sekarang kita lihat gimana proses ini justru melahirkan ledakan kehidupan yang super unik. Jadi, karena pulau-pulaunya terisolasi dan tanahnya subur banget berkat abu vulkanik, ini tuh jadi semacam laboratorium evolusi yang sempurna. Hasilnya, muncul titik-titik keanekaragaman hayati yang nggak bisa ditemuin di tempat lain di dunia. Contoh paling pas, ya Pulau Sulawesi ini. Di slide ini kita bisa lihat beberapa makhluk unik yang berevolusi khusus di lingkungan yang terpencil ini. Masing-masing hewan ini punya cerita adaptasi yang keren banget. Coba deh, pernah dengar nggak ada burung yang pakai panas gunung berapi buat netasin telurnya? Unik banget kan? Tapi, keunikan biologi ini nggak cuma menciptakan hewan-hewan yang luar biasa, tapi juga menghasilkan tanaman-tanaman yang akhirnya menarik perhatian seluruh dunia dan mengubah sejarah. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Kisah geologi dan biologi ini sekarang berubah jadi kisah manusia. Lihat deh gambar ini. Ini tuh nyambungin banget antara harta karun, yaitu rempah-rempah kayak cengkeh dan pala yang waktu itu cuma ada di pulau-pulau kecil ini, dengan perburuan harta karun skala global yang jujur aja mengubah peta dunia. Coba bayangin ya zaman dulu di Eropa, rempah-rempah ini harganya bisa lebih mahal dari emas. Kenapa? Karena ini bukan cuma buat bumbu masak, tapi juga buat obat, pengawet, bahkan simbol status sosial. Nah, karena nilainya yang selangit inilah, banyak negara Eropa berlomba-lomba datang ke sini. Muncullah era penjelajahan, kolonialisme, dan perang. Semuanya demi nguasain perdagangan rempah. Nah, kita udah lihat kan gimana peta bisa cerita soal sejarah. Sekarang giliran kita belajar cara bacanya. Biar kamu juga bisa ikut berpetualang. Oke, hal pertama yang paling dasar buat baca peta itu adalah ngerti sistem koordinatnya. Anggap aja ini kayak sistem alamat global, setiap titik di bumi punya alamat uniknya sendiri, yaitu kombinasi garis lintang dan garis bujur. Biar lebih kebayang, kita lihat peta Kalimantan ini. Tuh, kelihatan kan ada garis-garis lintang dan bujur? Garis-garis inilah yang ngebantu kita nemuin lokasi spesifik, contohnya kota Balikpapan yang ada di sana. Selain koordinat tadi, ada beberapa elemen penting lain di peta yang wajib kita tahu. Judulnya, skala untuk tahu jarak sebenarnya, legenda untuk ngerti arti simbol-simbolnya, dan tentu aja kompas menunjuk arah. Oke, udah siap? Yuk kita coba tes sedikit kemampuan baca peta yang barusan kita pelajari. Coba perhatiin petanya. Kuncinya atau legendanya ada di kanan, hurufnya di samping, angkanya di atas. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kamu temuin simbol pelabuhan di kotak B2? Coba dicari. Udah ketemu? Nah, ini nih poin pentingnya. Sekali kamu bisa baca satu peta, kamu bakal bisa ngerti macam-macam data visual lainnya tentang dunia kita. Kayak peta yang ini bukan peta biasa, tapi peta perakiraan curah hujan. Beda, tapi cara bacanya mirip. Jadi mulai dari kekuatan geologi yang ngebentuk daratan,
rempah-rempah yang mengubah alur sejarah dunia, sampai kebudayaan yang tumbuh subur di atasnya, kita bisa lihat gimana semua cerita ini saling terkait di satu tempat yang luar biasa ini. Setiap peta itu benar-benar menyimpan sebuah cerita. Pertanyaannya sekarang, cerita apa nih yang bakal kamu temukan selanjutnya? Terima kasih sudah menyimak dan selamat menjelajah.